kelas 10 MIPA 5. Kami akan membuat vlog di Masjid Raya Medan. Kami akan memperkenalkan diri. Di sini ada nama saya Nabila Tunisa Halwa dan nama saya Farah Putri. Selamat nonton. Masjid Raya Al-Masum ini dibangun pada zaman Kerajaan Delhi. Kerajaan Delhi ialah kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Letaknya berada di Pulau Sumatera. Aku bakal ngejelasin sedikit tentang Kerajaan Delhi. Dengan sebentar ya. Kesultanan Delhi adalah kerajaan Islam yang berdiri di tanah Delhi yang sekarang menjadi kota Medan dan Kabupaten Delhi Serdang, Sumatera Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan pada 1632 ketika masih di bawah Kerajaan Aceh. Barulah pada abad ke-19 Kesultanan Delhi menjadi kerajaan independen setelah memisahkan diri dari Aceh dan Siak. Kesultanan Delhi ini masih tetap ada hingga kini meskipun tidak lagi memiliki kekuatan politik setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada awal abad ke-18 pernah terjadi pergolakan di antara keluarga Kesultanan Delhi setelah wafatnya Tuanku Panglima Paderap. Perpecahan tersebut dikarenakan adanya perebutan kekuasaan di antara 4 anak Tuanku Panglima Paderap. Setelah sempat terjadi peperangan, Tuanku Panglima Pasutan akhirnya menjadi penguasa Kesultanan Delhi selanjutnya. Sedangkan Tuanku Umar Johan Alamsyah yang terusir dari Kesultanan Delhi pergi ke Serdang dan mendirikan Kesultanan Serdang. Selain itu, Delhi tercatat 2 kali di bawah tahlukan Kerajaan Aceh dan juga pernah menjadi daerah taklukan Siak serta Belanda. Pada tahun 1861, Kesultanan Delhi resmi menjadi kerajaan independen setelah lepas dari Aceh dan Siak. Sejak saat itu, kerajaan ini mengalami perkembangan pesat dan makmur. Kekayaan Kesultanan Delhi dapat dilihat dari berkembangnya usaha perkebunan dengan komoditas utama tembakau. Beberapa bangunan peninggalan Kesultanan Delhi seperti Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Masun juga menjadi bukti kejayaannya. Kesultanan Delhi mulai mengalami perpecahan
kekuasaan. Perpecahan ini ditandai dengan dibentuknya Kesultanan Serdang. Perpecahan tersebut membuat Kesultanan Delhi sempat direbut oleh Kesultanan Siak Sri, Indrapura, dan Aceh. Selanjutnya, Belanda bisa menguasai kepemilikan tanah Delhi setelah Sultan Siak Syarif Islami menyerahkan tanah kekuasaannya kepada Belanda di tahun 1858. Kesultanan Delhi secara resmi akhirnya diakui merdeka baik dari Siak maupun Aceh pada tahun 1861. Setelah Perang Dunia II berakhir dan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka Kesultanan Delhi tidak lagi memiliki kekuasaan politik. Namun, Kesultanan Delhi masih tetap ada hingga sekarang. Wilayah kekuasaan Kerajaan Delhi mencakup kota Medan, Langkat, Sukapiring, Buluh Cina, dan beberapa negeri kecil di sekitar pesisir timur Pulau Sumatera. Kekuasaan tertinggi Kesultanan ini berada di tangan Sultan. Dalam kehidupan sehari-hari, Sultan tidak hanya berfungsi sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala urusan agama Islam dan kepala adat Melayu. Untuk menjalankan tugasnya, Raja atau Sultan dibantu oleh Bendahara, Syah Bandar atau perdagangan, dan para pembantunya yang lain. Peninggalan Kesultanan Delhi berupa Istana Maimun, Masjid Raya Al-Masun Medan, Masjid Raya Al-Osmani, Taman Sri Devli. Mungkin selanjutnya akan diceritakan oleh teman saya. Sampai jumpa. Lokasi Masjid Raya Al-Masun menghadap ke Jalan Sisingamangaraja, sedangkan bagian utara masjid menghadap Jalan Masjid Raya. Masjid berjarak 200 meter dari Istana Maimun yang merupakan istana Kesultanan Delhi. Masjid Al-Masun dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Masjid dibangun pada masa pemerintahan Sultan Ma'mun al-Rashid Perkasa Alam telah berusia 113 tahun. Awalnya, masjid menyatu dengan kompleks istana. Namun, kini kedua bangunan tampak terpisahkan walaupun berdekatan. Bentuk bangunannya sangat unik. Masjid ini menggunakan perpaduan gaya arsitektur Timur Tengah, India, dan Spanyol. Ciri-ciri bangunan tersebut terlihat dari denahnya yang berbentuk segi 8 serta memiliki sayap pada sisi selatan, timur, utara, dan barat. Masjid ini juga dikenal memiliki Al-Quran berusia tua yang dipajang di pintu masuk jamaah laki-laki. Walaupun telah berusia ratusan tahun, Al-Quran yang ditulis di kalangan ini masih dapat dibaca dengan jelas.